Divonis mandul karena sering melakukan masturbasi di masa muda. Ini adalah judul email yang masuk ke saya dari seorang pria usia muda yang dia bercerita kalau dia itu sering melakukan masturbasi sejak masa kecil hingga dewasa. Kemudian ketika dia mengecek spermanya, ditemukan kalau di dalam air mandinya tidak ada sel sperma satupun atau kondisi medisnya azoospermia. Hari ini kita akan membahas hal tersebut di segmen Desah. Dengar masalah kesehatan. Saya Dr. Jeffrey Albarri Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seperti biasa, di segmen Desah kali ini, dengar masalah kesehatan, kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber yang sudah mengirimkan email ke saya di andrologibanjarmasin@gmail.com. Untuk kalian yang ingin bertanya juga terkait permasalahan reproduksi, silahkan kirimkan ke email tersebut. Oke, kita akan membaca ya isi emailnya. Perkenalkan, saya Miftah, nama samaran, umur 28 tahun. Saya sudah menikah hampir 3 tahun, tetapi sampai sekarang saya dan istri belum juga punya anak. Kami berdua sudah sama-sama periksa ke dokter, dan dari hasil periksa sperma, saya divonis dokter azoospermia. Saya kaget dan cukup terpukul waktu tahu hasil tersebut. Dokter menyarankan saya untuk bayi tabung, tapi kami terkendala biaya yang ternyata sangat besar. Yang ingin saya tanyakan, apakah kondisi ini karena kebiasaan saya waktu remaja dulu? Soalnya saya terbiasa masturbasi sejak SMP sampai masa kuliah. Bisa dibilang cukup sering, bahkan hampir setiap hari. Apakah kebiasaan itu yang bikin saya jadi tidak punya sperma sekarang? Lalu apakah masih ada harapan buat saya dan istri untuk bisa punya anak? Dan apa yang sebaiknya saya lakukan setelah divonis azoospermia? Terima kasih sebelumnya dokter, mohon bantuannya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bapak Miftah untuk emailnya yang sudah dikirimkan ke saya ya. Ini tentu sebuah kondisi yang cukup berat, tapi kita akan membahasnya secara mendalam satu demi satu. Pertama-tama memang ya, Bapak Miftah ini sudah masuk ke kondisi yang namanya itu adalah gangguan kesuburan atau istilah medisnya infertilitas. Jadi gangguan kesuburan ini biasanya dicurigai kalau ada pasangan suami istri sudah menikah lebih dari 1 tahun, rutin hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman, tapi kok tidak kunjung hamil juga. Di email ini Bapak Miftah cerita ya kalau dia sudah menikah hampir 3 tahun tetapi belum juga punya anak. Dalam dunia medis, ketika seseorang mengidap gangguan kesuburan, maka sangat penting ya untuk menjalani pemeriksaan. Untuk yang perempuannya bisa periksa ke dokter kandungan, dan laki-lakinya harus periksa ke dokter andrologi untuk menjalani pemeriksaan sperma, supaya tahu apakah spermanya ada masalah atau tidak. Dari email tadi ya, disebutkan kalau Bapak Miftah ini mengidap sebuah kondisi yang namanya itu adalah azoospermia. Buat yang belum tahu, azoospermia itu merupakan sebuah kelainan, di mana pada air mani yang diejakulasikan seorang pria tidak ditemukan sperma satupun. Padahal seharusnya di dalam air mani seorang pria dalam 1 mililiter itu ada jumlah spermanya lebih dari 16 juta. Jadi ini sangat jauh sekali ya selisihnya. Nilai normal 16 juta ke atas. Pada kasus ini dia spermanya 0 alias tidak ditemukan sama sekali. Memang kondisi azoospermia ini merupakan sebuah kondisi gangguan kesuburan yang paling berat pada seorang pria. Biasanya kalau gangguannya ringan, spermanya masih ada banyak tapi mungkin terganggu bentuk. Atau mungkin gangguan yang sedang bisa ditemukan ya, jumlah spermanya agak menurun sedikit atau pergerakannya yang agak terganggu. Nah, kalau sudah tidak ada sperma sama sekali, maka ini kondisi yang cukup berat yang dinamakan dengan azoospermia. Seperti yang kita ketahui ya, untuk bisa terjadi kehamilan, maka tentu diperlukan kualitas sperma yang baik. Syarat awalnya tentu spermanya ini harus banyak. Selain spermanya banyak, pergerakannya harus optimal dan juga bentuknya harus baik. Tapi kalau di dalam air mandinya spermanya aja nggak ada ya tentu di sini akan mengakibatkan gangguan kesuburan sehingga akhirnya menimbulkan ya pada pasangan ini mereka belum memiliki keturunan. Tetapi sayangnya ya Bapak Miftah di sini tidak mengirimkan bagaimana nih hasil lab pemeriksaan spermanya. Juga tidak ada informasi ya dia sudah periksa sperma berapa kali dan dilakukan di laboratorium mana. Saran saya nanti kalau ada yang mau menanyakan lagi terkait masalah kesuburan juga bisa sertakan nih bagaimana hasil laboratorium yang sudah pernah diperiksa. Karena dari hasil sperma ini bisa bermanfaat ya untuk kita bahas dan kaji secara bersama-sama. Dari hasil pemeriksaan sperma juga kita bisa menentukan nih apa kira-kira gangguan penyebabnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu kalau yang namanya azoospermia secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya itu adalah azoospermia obstruktif.
Kalau obstruktif, maksudnya adalah terdapat sumbatan. Jadi bayangin aja, sebuah jalan dari awalnya buah zakar, tempat produksi sperma, sampai ke penis keluarnya air mani, tiba-tiba di tengahnya itu terdapat sumbatan. Mungkin ada kista atau batu yang mengakibatkan sel spermanya ini tidak bisa keluar. Air maninya masih dapat keluar karena ada beberapa organ reproduksi yang dapat memproduksi air mani dan posisinya itu lebih dekat dengan penis, sehingga dia bisa keluar secara lancar. Tetapi sel spermanya itu terhambat, dia nggak bisa keluar sama sekali. Selanjutnya juga ada ya jenis azoospermia yang namanya itu adalah non-obstruktif atau bukan dikarenakan gangguan sumbatan. Biasanya ini disebabkan adanya permasalahan di pabrik penghasil sperma alias di buah zakarnya. Untuk bisa membedakan ya, apakah gangguan azoospermianya ini masuk ke dalam gangguan sumbatan atau obstruktif, atau mungkin jangan-jangan yang dia non-obstruktif alias permasalahannya di buah zakar, kita bisa melalui beberapa cara. Salah satunya kita bisa melihat ya dari hasil laboratorium pemeriksaan sperma. Biasanya kalau pada kondisi azoospermia yang obstruktif atau dikarenakan sumbatan, akan ditemukan ya air maninya itu cenderung sedikit di bawah dari 1,4 ml. Kemudian juga ada ya tingkat keasam basa dari air mani atau biasanya kita sebut dengan pH. Pada orang-orang yang mengalami sumbatan, biasanya pH-nya ini cenderung asam atau di bawah dari angka 7. Selain itu, biasanya juga akan dilakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Ada yang namanya itu adalah pemeriksaan biokimia. Jadi air maninya itu diperiksa sebuah komponen yang namanya itu adalah seperti fruktosa. Jadi kalau misalnya ya ditemukan kadar fruktosanya ini tidak normal, maka dicurigai ada sumbatan yang mengakibatkan sel spermanya tidak bisa keluar. Apabila memang dari hasil pemeriksaan sperma dicurigai kalau ini penyebabnya dikarenakan ada sumbatan atau obstruktif, biasanya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari tahu kira-kira di mana nih letak sumbatannya. Salah satunya bisa melalui dengan pemeriksaan USG. Jadi USG ini untuk mencari tahu ya, apakah di daerah organ reproduksi ada kista atau batu-batuan yang menghambat keluarnya sel sperma. Tapi kalau misalnya ya, air maninya itu cenderung banyak, pH-nya normal, kemudian diperiksa biokimia ditemukan kalau masih normal, maka ini bisa jadi ya disebabkan karena gangguannya itu di masalah non-obstruktif atau permasalahan di pabrik penghasil sperma alias buah zakar. Jadi jalan pengantaran spermanya sebetulnya normal, nggak ada masalah, tetapi tidak ada sperma yang bisa dikeluarkan. Pabriknya ini tidak mengeluarkan sperma sama sekali, makanya hasilnya azoospermia. Kondisi azoospermia yang disebabkan permasalahan di buah zakar merupakan salah satu penyebab azoospermia yang paling sering saya temui. Biasanya ya, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kondisi azoospermia dari permasalahan testis ini. Salah satunya bisa jadi misalnya ada faktor genetik atau keturunan. Jadi misalnya ya, pada seorang pria tersebut, dia baru tahu dan ingat kalau misalnya di keluarganya, misalnya pamannya atau kakaknya, ada yang mereka itu susah punya anak juga. Besar kemungkinan ini ada faktor genetik atau keturunan. Juga bisa faktor lain seperti adanya gangguan hormon, kemudian mungkin paparan bahan kimia yang tinggi, misalnya dia kerjanya di radiasi tinggi, atau mungkin pada di batu bara atau tambang yang mengakibatkan dia terpapar polusi yang sangat tinggi dalam jangka panjang sehingga mengganggu kesuburannya. Selain itu juga bisa ya ada faktor-faktor lain, misalnya dia ada riwayat infeksi, ada penyakit di organ reproduksi yang mengakibatkan gangguan produksi sperma, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain seperti varises atau varikokel. Untuk tahu kira-kira apa nih yang bisa menyebabkan gangguan dari azoospermia ini tidak bisa secara instan. Perlu dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh dokter andrologi. Pemeriksaannya meliputi wawancara terlebih dahulu. Biasanya dokter andrologi akan bertanya-tanya lebih lanjut ya tentang riwayat penyakit dan masalah gangguan kesuburannya ini. Kemudian akan dicek juga biasanya bagaimana pemeriksaan sperma dan akan dilakukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan hormon, juga pemeriksaan genetik kalau diperlukan. Terkait pertanyaan Bapak Miftah ya, apakah ada hubungan antara kebiasaan masturbasi yang kemudian akan mengakibatkan kondisi mandul ini? Sebetulnya jawabannya adalah tidak
ada. Karena yang namanya sperma, dia itu akan diproduksi secara rutin setiap hari. Jadi jangan berpikir kalau kita keseringan masturbasi, akibatnya nanti sel spermanya akan habis. Hal ini tidak mungkin, karena kalau buah zakar kita normal, organ reproduksi kita berfungsi dengan optimal, seharusnya tetap aja ya ada sperma yang bisa diproduksi. Tetapi kalau memang ada kondisi penyakit di buah zakar, maka yang terjadi meskipun kita tidak masturbasi sekalipun ya, spermanya tetap tidak akan bisa keluar. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan antara kebiasaan masturbasi akan menyebabkan gangguan sperma, apalagi kemandulan seperti azoospermia. Besar kemungkinan ya ada gangguan lain pada Bapak Miftah yang kemudian menyebabkan spermanya itu tidak bisa diproduksi sama sekali. Makanya ya di sini dia sangat penting untuk berkonsultasi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas ya, kira-kira apa saja nih langkah-langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Bapak Miftah. Yang paling awal, saran saya untuk Bapak Miftah adalah untuk melakukan pemeriksaan sperma ulang. Jadi ya, yang namanya azoospermia itu harus dipastikan terlebih dahulu. Kita harus mengeceknya di laboratorium terstandar. Bisa tanyakan ya ke dokter andrologi di kota kita untuk lab terstandar di mana aja. Penegakan azoospermia ini syaratnya dia adalah harus dilakukan pemeriksaan sperma minimal 2 kali. Dan pemeriksaan 2 kali ini tentu idealnya dilakukan di laboratorium yang terstandar. Kalau sudah dari 2 kali ini masih tidak ditemukan sperma, maka barulah kita bisa menegakkan secara pasti kondisi azoospermia ini. Kenapa sih syaratnya harus 2 kali? Tujuannya tentu untuk meminimalisir ya, mungkin faktor human error atau kesalahan. Karena bisa aja ya, ada faktor mungkin prianya itu dia ada tumpah air maninya, atau kesalahan proses pengeluaran, atau mungkin ada faktor kesalahan dari laboratorium meskipun kemungkinannya kecil, atau hal-hal lain yang mengakibatkan adanya pengeluaran sperma tidak optimal. Makanya azoospermia ini syaratnya harus ditegakkan dengan pemeriksaan sperma minimal 2 kali. Selanjutnya, kalau sudah melakukan pemeriksaan sperma 2 kali, maka sebaiknya Bapak Miftah ini sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis andrologi di kota tempat Bapak Miftah tinggal. Saya di sini tidak tahu ya apakah Bapak Miftah sudah cek ke dokter andrologi atau belum. Karena dari emailnya dia cerita ya sudah periksa ke dokter, tapi di sana tidak dijabarkan lebih lanjut dokternya ini dokter spesialis apa. Apakah sudah dokter andrologi atau belum? Jika belum, coba deh pertimbangkan untuk berkonsultasi ya. Tujuan berkonsultasi dengan dokter andrologi tentu adalah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaannya meliputi wawancara. Wawancara ini kita akan menggali lebih lanjut bagaimana gangguan kesuburan. Apakah ada faktor-faktor pemberat entah dari pekerjaan atau riwayat penyakit tertentu yang dapat mengakibatkan gangguan sperma. Dilanjutkan juga pemeriksaan organ reproduksi secara langsung. Biasanya akan diukur ya bagaimana nih pola rambut kemaluan, panjang penis, besar buah zakar. Jangan-jangan buah zakarnya ini kecil atau mungkin buah zakarnya tidak ada sama sekali. Jadi sangat mungkin ada gangguan organ reproduksi. Di samping itu juga biasanya akan dianjurkan ya pemeriksaan-pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan hormon, juga pemeriksaan genetik jika diperlukan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, biasanya seorang dokter andrologi akan menentukan ya kira-kira apakah pada pasien ini bisa mendapatkan terapi atau tidak, dan kalau mendapatkan terapi akan ditentukan supaya bisa mendapatkan terapi yang cocok sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Biasanya akan diberikan obat-obatan, entah suplemen atau pemberian hormon supaya merangsang pembentukan sperma di buah zakar. Pemberian terapi ini biasanya dilakukan minimal 3 bulan. Jadi kenapa sih harus 3 bulan? Hal ini sesuai dengan proses pembentukan sperma, yaitu memakan waktu kira-kira 72 hari. Kalau misalnya setelah 3 bulan masih tidak keluar sperma, biasanya dapat diperpanjang kira-kira 3 bulan lagi. Apabila sudah menjalani terapi, saran saya juga sangat penting ya untuk memperbaiki pola hidup. Misalnya ditemukan kalau pada pria tersebut paparan bahan kimianya tinggi, maka dia harus meminimalisir paparan bahan kimia. Kemudian kalau misalnya pria tersebut suka merokok, maka kurangi merokok. Lalu kalau pria tersebut dia gemuk, maka turunkan berat badan. Tujuannya adalah untuk membantu produksi spermanya lebih optimal. Jadi selain dengan memperbaiki dari obat-obatan, hormon, dan lain-lain, juga dengan memperbaiki pola hidup supaya diharapkan spermanya dapat terbentuk. Akan tetapi, misalnya udah lebih dari 6 bulan,
dengan berbagai terapi, kok spermanya masih tidak ada keluar sama sekali ya? Biasanya seorang dokter andrologi akan menganjurkan untuk tindakan lebih lanjut. Salah satu tindakan lebih lanjut yang dapat dilakukan itu adalah prosedur pembedahan untuk pencarian sperma di buah zakar. Nama prosedur medisnya itu adalah sperm retrieval. Jadi ya, apa yang dimaksud dengan sperm retrieval ini? Prosedur sperm retrieval itu adalah kita akan melakukan pengambilan kayak semacam daging di dalam buah zakar sedikit. Untuk apa? Untuk mencari di dalam buah zakar ini apakah ada sperma atau tidak. Mungkin bisa saja ya yang diambil ini bukan dari buah zakarnya langsung, melainkan di gudang penyimpanan sperma atau sebuah organ yang namanya epididymis. Epididymis ini letaknya di atas buah zakar. Biasanya akan dicari terlebih dahulu ya, di epididymis ini ada sperma atau enggak. Kalau nggak ada, barulah dicari ke buah zakar. Jadi pada prinsipnya untuk ngecek langsung ya di pabriknya, apakah ada spermanya atau tidak. Biasanya sebelum menjalani sperm retrieval atau pencarian sperma ini, seorang pasien akan mendapatkan terapi terlebih dahulu. Selain terapi pemberian suplemen, juga ada terapi hormon supaya diharapkan saat tindakan pembedahan dapat ditemukan sperma. Kalau memang dari hasil pembedahan tadi ditemukan ada sperma, maka biasanya ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu namanya adalah tindakan bayi tabung. Jadi yang namanya bayi tabung ini merupakan sebuah prosedur medis program hamil pada pasangan tanpa berhubungan seksual secara langsung. Di bayi tabung ini, sel telur dari wanita atau sang istri akan diambil keluar, kemudian diletakkan dari sebuah tabung. Lalu, sperma yang ditemukan tadi akan disuntikan secara langsung ke dalam sel telur. Diharapkan spermanya akan membuahi sel telur, kemudian sel telur ini akan berkembang menjadi embrio. Setelah berkembang jadi embrio atau calon janin, maka akan dimasukkan lagi ke dalam rahim sehingga diharapkan bisa terjadi kehamilan. Saya paham ya, tentu tindakan bayi tabung, kemudian prosedur pengobatan, lalu lanjut tindakan pembedahan pencarian sperma, ini tentu memakan biaya yang cukup besar. Tapi saran saya ya, jangan putus asa terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya ya, usia Bapak Miftah dan istri itu masih relatif muda. Tidak ada salahnya untuk bisa menabung, menyiapkan dana terlebih dahulu, mungkin 2, 3, atau 5 tahun lagi baru bisa menjalani hal tersebut. Silahkan saja. Karena pada prinsipnya masih ada harapan selama kita mau mencoba. Kalau memang kita sudah berusaha mendapatkan terapi, ditemukan sperma, bukan tidak mungkin bisa terjadi kehamilan. Beberapa kali ya ada kejadian seseorang pria yang awalnya kondisi azoospermia, ketika dicari spermanya, ditemukan sperma, dan dilanjutkan bayi tabung, bisa saja terjadi kehamilan. Makanya sangat penting untuk mencari tahu spermanya ini ada atau tidak. Kalau memang tidak ditemukan sperma sama sekali setelah prosedur pembedahan, maka ya ini mau tidak mau tidak dapat dilanjutkan ke bayi tabung. Satu hal lagi yang paling penting, di sini Bapak Miftah tidak menceritakan ya berapa usia istrinya. Kalau pada Bapak Miftah sih relatif muda, usia 28 tahun. Tapi sayang di sini saya tidak ada info ya, berapa sih usia istrinya. Kita harus tahu dulu ya. Segala program hamil, baik itu alami atau yang berbantu dengan bayi tabung, salah satu penentu keberhasilannya itu adalah usia dari pasangan. Kenapa sih usia ini penting? Karena pada usia, terutama usia wanita, yang semakin tua, biasanya kualitas sel telurnya akan menurun. Jumlah telur yang tersedia juga akan lebih sedikit. Biasanya wanita yang udah di atas usia 35 tahun, ini sudah menjadi sebuah kewaspadaan. Sebaiknya jangan menunda terlalu lama untuk program hamilnya. Tapi kalau misalnya ya, istri Bapak Miftah ini masih relatif muda, usianya itu masih di bawah 30 tahun, misalnya 25 tahunan, maka ini fine-fine saja ya untuk menunda terlebih dahulu dan mengumpulkan dana. Boleh mungkin 5 tahun lagi, selama tidak ada gangguan yang serius pada istrinya. Jadi istrinya harus tahu dulu ya dari dokter kandungan kira-kira dia sehat aja atau mungkin ada kendala yang dapat mengakibatkan gangguan kesuburan. Kalau memang ditemukan organ reproduksi istri ini sehat, maka sangat penting ya untuk menjaganya supaya nanti ketika menjalani bayi tabung diharapkan fungsi reproduksinya masih normal. Baik, itu saja ya untuk pembahasan desah dengar masalah kesehatan untuk episode kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan pesan saya untuk Bapak Miftah juga istri, tetap semangat, semoga dilancarkan dan bisa memiliki keturunan nantinya. Untuk kalian juga yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut dan saya bahas, bisa silahkan kirimkan pertanyaan kalian ke email saya di andrologibanjarmasin@gmail.com. Disarankan untuk menuliskan pertanyaannya secara lengkap dan mendalam ya, supaya saya bisa memberikan masukan yang lebih optimal pula. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Mungkin untuk kalian
yang ingin mengetahui ya, kira-kira apa saja sih terapi untuk gangguan kesuburan dan menjalani program hamil, kalian bisa mengklik link video berikut ini. Karena di sini saya menjelaskan ya, jenis-jenis terapi untuk mengoptimalkan sperma pria. Terima kasih sudah menyaksikan.